Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalul barakat. Walhamdulillah ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Asbahna wa asbahal mulku walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita berikan kehadirat Allah. Hanya kepada Allah kita puji, hanya kepada Allah kita bersyukur. Karena dengan nikmat-Nya lah sempurna segala kebaikan, sempurna segala kenikmatan. Dan tentunya kita senantiasa memuji apapun kondisi yang kita alami. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk yang setia menjadikan Rasulullah SAW teladan, dan pun kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang diberikan, ya terima kasih sekali ya, masih punya kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun dengan Zoom ya, kita berada di tempat yang jauh tapi tidak ya, memudarkan kita untuk bersilaturahim ya, untuk kita bisa saling wasiah ya, saling nasihat menasihati, saling berbagi kebaikan, dan tentunya ini merupakan ya, kesempatan yang sangat agung, sangat mulia, dan merupakan nikmat yang tiada tara Allah berikan untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji salah satu dari kaidah Qur'aniyah atau kaidah kehidupan dalam Al-Quran yang rupanya Pak Edi sudah punya bukunya ya, mungkin beliau sudah paham kali isinya. Walaupun memang dari isi ini tidak semua saya kutip, saya ambil ya, paling ada beberapa yang juga kita bahas dengan kekinian dan kedisiniannya ya, karena memang buku ini sudah dibuat setahun yang lalu, atau mungkin lebih dari setahun yang lalu. Terjemahannya sudah setahun yang lalu ya Pak Edi ya. Jadi sudah lama sekali bukunya ini, dan mungkin corona pun belum ada ya. Jadi kalau sekarang bagaimana kita bisa memahami apa yang memang baik untuk kita saat kita sedang menghadapi ujian yang berat ya. Ya, kalau tadi diskusi Bapak dan Ibu juga bahas bagaimana kita saat ini ya, kenapa kita mengalami ya, inilah memang sunatullah ya, inilah memang ya kehendak Allah ya, takdir Allah yang hari ini kita atau tahun ini atau dalam era kita ini kita yang sedang mengalami. Memang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kaidah kedua yang disebutkan dari buku ya tentang kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an adalah ya salah satu atau kalimat yang ada dalam satu ayat di surat Al-Baqarah 216 ya. Ya potongannya adalah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi yang kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu itu buruk untuk kalian. Nah, ayat ini, kalimat ini sebenarnya diambil dari ayat yang tadi saya sebutkan di tempat ya, atau di ayat 216 dari surat Al-Baqarah. Di mana kalau lengkapnya memang ini ayat untuk memerintahkan kepada setiap orang berjihad ya, atau berperang. Ya, lengkapnya Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, ya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara perang itu bagi kalian adalah sesuatu yang dibenci atau kalian tidak suka dengan perang. Ya, emang dalam perang kita tahu ya bisa jadi nyawa hilang atau korban ya berjatuhan ya, atau juga harta habis ya, capek, letih dan sebagainya. Itulah memang dari kalau terjadi kondisi perang. Dan kita tidak pengen adanya peperangan. Ya. Banyak hal-hal yang kita saksikan hari ini baik di Palestina atau di negara lain yang mereka konflik ya. Tentunya kita sedih dan ya, tiba melihat mereka kondisi seperti itu, anak yang kehilangan orang tua, kehilangan ibu, kehilangan bapak, kehilangan kakek, kehilangan dan sebagainya lah ya. Itu yang memang tidak menyenangkan. Pasti semua tidak suka dengan kemenangan. Tapi ya Allah inginkan di situ wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang memang kita tidak suka atau hal yang tidak kita inginkan, hakikatnya itu lebih baik. Itulah kebaikan. Ya, atau juga yang kita inginnya leha-leha ya, gak usah ada perang, tapi hakikatnya mungkin bagi Allah nggak baik. Ya. Nah, Allah lah yang maha tahu apa yang kita tidak tahu. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Ada juga ayat lain yang menjelaskan akan ya seperti kaidah ini, yaitu di surat An-Nisa ya. Allah juga berfirman terkait dengan bagaimana ya dalam kehidupan rumah tangga khususnya ya menjalin hubungan yang baik ya, di mana pada ayat tersebut disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wahai orang-orang beriman, ya, tidak halal bagi kalian menjadikan wanita sebagai pusaka, ya, sebagai warisan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka ya melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Nah, di dalam setelah ayat ini ya diungkapkan, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah ya. Kalau tidak suka dengan perbuatan, dengan sikap, dengan karakter pasangan, sabar-sabarkanlah ya. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di sisi ketidaksukaan, di situ tersimpan kebaikan. Di sisi ada kebencian, di situ ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya. Memang zohirnya kita ingin semuanya enak-enak saja kan. Zohirnya kita pengen stabil saja atau landai saja. Tapi ya dalam pergaulan pasti ada hal-hal yang tidak ya sesuai ya dengan harapan-harapan ya, terutama dalam hubungan rumah tangga. Nah, dua hal ini tentunya bisa kita katakan kaidah yang menjadi satu kehendak Allah Subhanahu wa taala baik secara khusus dalam rumah tangga, secara umum dalam peperangan. Tapi lebih umum lagi dalam kehidupan kita ya secara ya umum atau lebih luas lagi bagaimana kita menghadapi kondisi yang tidak kita sukai, kondisi yang tidak kita inginkan. Ya. Intinya adalah bahwa bagaimana kita mensikapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita bisa mensikapi sesuatu yang tadinya tidak kita inginkan, rupanya Allah berikan hal yang terbaik untuk kita dan kita hendaknya berusaha untuk bisa menerima dengan lapang dada. Nah, kalau menurut saya di sini dari ungkapan yang pertama tadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, ada 3 kata yang bisa kita ambil atau kita potong-potong gitu kan. Nah, ini sebagai istihad saya ya, agar kita bisa memahami ya, ungkapan ini sebagai kaidah kehidupan kita. Pertama adalah wa asa an takrahu, boleh jadi yang kita benci. Artinya memang ini hal yang tentunya
selalu ada ya dalam kehidupan kita. Kita kan selalu menghadapi sesuatu yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan, yang kita sukai atau tidak kita sukai. Nah, kata yang pertama ini adalah bagian daripada sesuatu yang bisa jadi sebagai hukum ya dalam ilmu fikih ya, atau juga ilmu yang di hukum ya, ilmu yang disampaikan oleh para ulama kan ada al-karohah atau al-makruh ya. Ya, kalau makruh itu kan bagian daripada hukum yang 5 ya. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah ya. Atau juga ada wajib, ada sunnah ya. Ada ya makruh ya. Yang jelas di situ memang disebutkan kalau makruh itu artinya perbuatan yang ketika dilakukan dia tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan maka lebih baik. Kalau memang dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan tersebut ya, makruh ya. Artinya tidak haram dan juga tidak ya tidak masalah ya untuk dilakukan ya. Tapi memang lebih utama, lebih afdal ya ditinggalkan. Walaupun sebenarnya dalam hukum itu ada namanya makruh tanzi, ada makruh tahrim ya. Ya, ada makruh yang kalau memang tidak dilakukan lebih baik ya tanzih untuk menghilangkan atau juga tidak kita mendapatkan hal yang tidak kita harapkan itu kan, atau yang tahrim ya yang nanti mengarah kepada haram ya. Mungkin ya seringkali kita menerima ya hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita sukai dalam sikap kehidupan ya, kalau memang kita tidak abaikan atau kita tidak lakukan maka itu memang yang lebih baik. Ya, contohnya lah kan orang mungkin merasa ya seperti sekarang kan merokok gitu kan, merokok itu makruh apa gitu kan, apakah makruh tanzih atau makruh tahrim ya. Ya kalau menurut saya memang dia makruh tahrim ya, makruh yang mengarah kepada haram ya. Kenapa di situ ada namanya unsur doror ya, padahal Nabi SAW mengatakan la dororo wala diror ya, tidak boleh ada seorang yang melakukan kerusakan atau juga membuat kerusakan ya, dirinya dirusak dan juga orang lain ikut mendapatkan kerusakan itu kan. Ini kan artinya makruh yang mengarah kepada haram yang kalau dilakukan maka dia bisa mendapatkan dosanya ya. Walaupun mungkin ya menurut para ulama atau sebagian orang mengatakan tidak ada apa-apa ya. Tapi kan bagi kita yang ingin hilang atau ingin bebas dari hal yang diharamkan ya, maka lebih baik meninggalkan, lebih utama meninggalkan. Walaupun ketika dilakukan tidak berdosa kalau menurut sebagian yang mengatakan makruh tanzih ya. Makruh yang hanya sekedar ya larangan yang tidak menyebabkan pengharaman itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat Allah, nah ini Masya Allah ya, kata makruh itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada yang diharamkan. Contoh-contohnya memang disebutkan hal-hal yang diharamkan ya. Ini saya membuka ini Quran ya. Di dalam surat Al-Isra ya, dari ayat 29 sampai ayat 38, di situ Allah sebutkan beberapa hal terkait yang Allah akhirnya mengatakan kullu zalika kana sayyi'uhu makruha. Semua itu ya hal-hal yang buruk yang memang Allah benci. Ya, hal-hal yang buruk dan Allah memang tidak suka dengan itu. Bahkan pada ayat ya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap pertengahan ya di dalam menghadapi atau juga dalam mensikapi harta yang Allah berikan kepada kita. Ya. Pertama Allah katakan wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabasut fataq'uda kulla maluman mahsura. Janganlah engkau belenggu tanganmu ya sehingga menjadi orang yang menahan harta, yang menjadi pelit ya. Dan juga la tabasutha, jangan dibentangkan sebentang-bentangnya ya. Hingga akhirnya harta habis walaupun untuk berinfak ya, sementara dirinya atau keluarganya tidak ditinggalkan sedikit pun harta yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wala taqtul auladakum khasyata imlaq, janganlah sampai membunuh anak-anak karena takut miskin ya. Padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka dan orang tua itu ya.
karena membunuhnya perbuatan dosa yang besar. Juga janganlah mendekati zina. Terus juga janganlah membunuh ya, jiwa yang diharamkan kecuali dengan ya alasan-alasan yang benar. Ya. Janganlah mendekati harta anak yatim. Ya. Dan ya tunaikanlah timbangan dengan sempurna, jangan dikurangi timbangan itu. Dan janganlah berkata tanpa ilmu pengetahuan. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, ini semua larangan-larangan Allah. Nah, di akhir, di ayat 38-nya, Allah katakan, kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua yang Allah sebutkan, dari awal sampai akhir tadi, dari ayat 29 sampai ayat 37, semua itu adalah keburukan yang Allah benci. Yang Allah tidak suka. Makruh, kan ya. Artinya mengarah kepada yang diharamkan, ya. Haram jalan di muka bumi dengan sombong, ya. Haram berkata-kata tanpa ilmu pengetahuan, ya. Haram, ya, melakukan perbuatan zina atau mendekati zina, ya. Haram, ya, mengurangi timbangan kalau menjadi pedagang dan sebagainya. Ini makruh. Ya memang, ya maksudnya ini saya ingin mengajak bahwa makruh itu ada dalam tinjauan hukum ya, seperti itu, jadi karoha, ya, makruh, ya, wasan takrahu, ya. Tapi kan memang di dalam kaidah ini adalah dengan apa yang mungkin kita alami, ya, dari hal-hal yang kita benci. Nah sekarang bagaimana hal yang kita alami yang tidak kita suka kita bisa mensikapi dengan baik, ya. Nah yang menarik adalah di sini Allah katakan setelah itu wa asa antakru syai'a. Syai'a artinya sesuatu yang umum, ya. Yang nakiro kalau dalam bahasa Arab kan dia nakiro bukan ma'rifah. Artinya apa saja syai'an itu. Misalkan ya dalam masalah kehidupan ya seringkali mungkin kita menghadapi sakit atau sehat, ya. Kadang di dalam kondisi kehidupan kita ya suka atau duka, ya. Kadang ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Kadang kita sukses ya, dalam menjalani apa yang kita inginkan, kadang kita gagal, ya. Kadang ada Allah berikan nikmat, kadang ada musibah. Nah sekarang mungkin secara umum dunia mengalami musibah. Dunia mengalami musibah yang besar. Ya. Ya. Apakah mungkin musibah ini yang kita ikut merasakannya langsung atau akhirnya berdampak yang besar atau berdampak yang kecil. Tapi intinya dari sesuatu yang banyak ini, sesuatu yang umumi yang kadang-kala kita mengalami hal yang berbeda, yang kita suka atau yang sehat, yang kaya, yang sukses atau yang ya, nikmat, atau kebalikannya yang duka, yang sakit, yang miskin, atau juga yang gagal dan yang musibah, ya bagaimana kita hendaknya menyikapinya dengan baik. Ya kalau yang awal tadi, ya itu bagaimana Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersyukur, ya bersyukur, ya tetap berhusnuzon kepada Allah atau juga memiliki optimistis ya di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi kalau suka ya tentunya kita diarahkan untuk bersyukur. Ya. Kalau kehidupan kita senang ya senang atau juga menggembirakan. Ya. Kalau kita sehat kita dimintakan untuk bersyukur. Ya. Kalau kita kaya dimintakan untuk bersyukur. Ya. Dan itu memang wajar. Ya. Hal yang wajar memang kita harus lakukan. Ya. Atau kalau kebalikannya bukan berarti nanti akhirnya tidak bersyukur atau juga malah tidak bersabar. Ya. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ya kita harusnya memiliki sikap yang tetap baik dengan Allah, husnuzon kepada Allah ya. Apakah dengan sabar, dengan tetap optimis bukan pesimis, atau juga dengan berusaha ya caranya untuk bisa eksis ya dalam menjalani kehidupan ini. Nah ini yang nanti akhirnya kita bisa lakukan atau jadikan ya sikap-sikap ini akhirnya beroleh nanti menjadi khairun lakum ya. Itu baik untuk kita ya. Bahkan lebih baik ya, bukan kebaikan aja, lebih baik ya. Khairun itu kan seringkali diartikan dengan lebih baik ya. Ya kalau hasunah ada ahsan itu kan. Kalau sogirun ada asgor, kabirun akbar, ada ismu tabdil. Tapi kalau khair nggak ada ismu tabdil, langsung ditabdil. Ya. Khair itu nggak ada akhir nggak disebutkan begitu. Nah, tapi khair itu lebih baik diartikan. Sangat baik diartikan.
Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat ya apa yang kita sedang alami ini ya. Dalam ayat kan banyak bahwa memang ujian itu pasti akan terjadi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa hidup kita ini bagian daripada musayyar Allah ya, atau sunatullah ya. Kita ini seperti robot dijalankan oleh Allah. Tapi yakinlah apa yang dijalankan atau diperintahkan atau disunahkan oleh Allah itu pasti baik. Pasti baik. Ya. Ada dalam doa yang Nabi SAW ajarkan untuk kita ya, bahwa kita ini menerima takdir Allah dan tentunya kita berharap takdir Allah itu ada keberkahannya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abdul bin Umar ya, jadi ketika ada masalah yang dihadapi, maka hendaknya kata Nabi menyampaikan Allahumma rabbini bima qadaita wa barik li bima qaddara li. Atau gimana minal hadis ya. Hadisnya sebenarnya panjang tapi saya ambil kutipannya dari sini ya, atau sebagai bagian yang bisa kita jadikan sikap. Jadi kata Nabi, Allahumma rabbini bima qadaita. Ya Allah, jadikanlah aku ridho dengan apa yang kau tetapkan. Wa barik li fima qaddara li. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang kau takdirkan untukku. Semuanya kita ikhlaskan demikian, kita ridho, kita meroleh keberkahan. Sehingga apapun yang kita hadapi, maka semuanya akan menjadi sebab kita meroleh keberkahan. Itu tadi ya, mungkin ada. Baik hadirin sekalian, kita lanjut. Aduh, mohon maaf ya, zaman kalian ini anak lagi ngambek, lagi ngambek-ngambek. Biasa anak-anak kalian dengan sesuatu tidak diberikannya. Jadi teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, hakikatnya memang dari kata syai'an itu sesuatu yang umum, sesuatu yang pasti dialami ya, dengan dua kondisi yang berbeda. Gak semuanya orang pasti diberikan seperti yang diharapkan atau yang diinginkan atau tercapai yang diinginkan. Allah bisa saja memberikan kepada manusia kehidupan yang dia sukai, kehidupan yang terus ya mendapatkan kenikmatan kaya atau kesuksesan bisa jadi. Tapi di sisi lain pasti ada ya sesuatu yang ya satu saat dia ya merasakan duka ya, atau sakit atau miskin atau gagal dan musibah. Ya, kata Allah dalam surat Ali Imran kan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putar. Ya, seperti roda berputar, ya namanya berputar itu kadang di atas, kadang di bawah kan. Ya, kadang ada di tengah-tengah ya. Ya tentunya ya begitulah kehidupan. Tapi ya di dalam ayat ini Allah katakan ya waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kelak di saat dalam kondisi yang beriman nampak ya dia bersyukur atau bersabar, ketika dia dalam kondisi ya berada di dalam kesenangan, dia tetap dalam memiliki atau bertahan dengan keimanannya. Nah, akhirnya itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau dalam kondisi di bawah juga dia tetap beriman, ya Allah katakan di situ kan waliya'lamallahu alladzina amanu, akan ketahuan di situ. Di saat Allah memberikan kepada dia di kondisi yang tidak disukai ya. Apakah tetap beriman atau tidak. Nah, jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam
beberapa ayat ya di dalam Al-Quran memang juga Allah membuat satu tamsilan kehidupan ya ketika manusia mendapatkan ya kondisi yang berbeda dalam sikap ketika memang juga kondisinya berbeda-beda. Di surat Al-Hajj misalkan akan kelihatan orang yang nanti akhirnya menuju kepada materialistis ya di dalam beribadah. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin kan itu. Wa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu syarrun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Jadi ada sebagian manusia itu kalau beribadah hanya karena ingin kesuksesan ya. Hanya ingin ketika ibadah lancar urusannya. Tapi ketika ibadahnya lancar dan dia urusannya nggak lancar ya, atau ibadahnya banyak tapi urusannya nggak sebanyak yang diinginkan, dia malah nggak mau lagi beribadah ya, maka ditinggalkan itu ibadah ya. Jadi kata Allah wa minas bagi manusia yang beribadah ala harfin ya. Jadi ya menurut kondisi ya, kondisional ibadahnya. Kalau diberikan kenikmatan dari ibadahnya itu atau setelah ibadahnya, dia akan mantap dengan ibadahnya. Wa in asabahu khairun ma'anna bihi. Kalau diberikan kebaikan, diberikan kesuksesan, diberikan kemantapan dalam segala usahanya ya, maka dia akan itma'anna bihi ya, tambah mantap ibadahnya. Tapi ketika dibalik atau dirubah kondisinya, wa in asabathu syarrun inqalaba. Ya, kalau dia ya ditimpa keburukan, ketidaknyamanan, ya, kegagalan sebagainya, dia berbalik tidak lagi mau beribadah. Inqalaba ala wajhi, berbalik wajahnya, maka dia akan mengalami hakikatnya kerugian dua kali, kerugian dunia dan kerugian di akhirat. Ya. Bahkan ada juga di surat Al-Fajr kan, mungkin antara Bapak hafal ya surat Al-Fajr kan. Kalau katakan fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman ya. Adapun manusia jika diberikan kenikmatan, dilapangkan rezekinya, maka dia akan mengatakan akroman, Allah berbaik sangka, Allah baik dan muliakan aku. Tapi ketika Allah batasi rezekinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi muncul sikap yang berbeda ya, satu husnuzon, satu suudzon ya. Ya, berbaik sangka kalau memang Allah berikan nikmat, tapi berburuk sangka kalau Allah batasi nikmatnya. Padahal kita nggak boleh bersuudzon kepada Allah, tetaplah bersuudzon kepada Allah. Ya. Atau juga yang lain di dalam surat Al-Hadid juga Allah katakan ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Oh, tidak ada yang menimpa baik di muka bumi ini atau setiap jiwa kecuali setelah Allah tetapkan atau telah tulis ya di dalam Lauhil Mahfuz atau di dalam kitabnya yang bagi Allah itu sangat mudah. Untuk apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum ya. Kalau ada yang hilang dari musibah yang dihadapi, jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai akhirnya bersikap keras ya atau bersikap yang tidak ya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ta'sau ala ma fatakum. Seringkali mungkin kita kehilangan ya. Kayak di dalam kondisi pandemi ini ya. Ada yang kehilangan harta, kehilangan penghasilan, kehilangan jabatan atau kehilangan saudara, kehilangan bapak, banyak sekali. Apakah nanti ketika kehilangan dalam kondisi seperti ini malah kita nanti akhirnya taksau ya, kita berputus asa, kita lagi tidak mau menjalankan ya, kita tidak lagi mau melakukan perintah-perintah Allah ya. Alhamdulillah ya, kalau misalkan terjadi seperti itu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memang perlu kita lihat. Nah, di ujung ayat atau di ujung dari kaidah ini Allah katakan wa huwa khairul lakum ya. Bahwa dia lebih baik bagimu dari kondisi yang memang kita tidak sukai. Bahwa semua ketetapan Allah dan takdir Allah adalah kebaikan. Itu yang harus kita jadikan prinsip ya. Gak mungkin Allah takdirkan manusia pada makhluknya lalu manusia menjadi sengsara atau menjadi yang tidak baik. Mungkin iya ya sakit, mungkin iya miskin, mungkin iya gagal, atau mungkin iya ini, itu mungkin ya. Tapi apakah selalu sesuatu yang tidak kita harapkan ya datang atau kegagalan yang kita dapatkan itu buruk? Belum tentu, belum tentu ya. Tapi di sana ada
hal yang baik ya. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapinya saja kan? Ya memang sih kita tidak pengen ya gagal, kita tidak pengen sakit, kita pengen miskin ya. Kita kan harapnya kan nanti orang yang terus sukses atau juga terus memiliki apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan ya, kita cita-citakan ya. Bahwa semua rencana Allah adalah untuk kemaslahatan ya, bukan untuk kemudaratan ya. Semua rencana Allah ya. Kita ini adalah bagian daripada rencana Allah ya, bagian daripada ketetapan yang tidak bisa kita pungkiri. Ma qaddara masya'a qaddara ya, atau ma sya'a kana ya, wa ma lam yasha' lam yakun, dengan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi ya, dan Allah yang tidak kehendaki tidak akan terjadi. Saya ingin melihat bahwa ada dua sisi yang, atau ingin menyampaikan ya, dua sisi yang di situ ada kebaikan ya. Kata-kata wa khairul lakum itu ada kebaikan ya. Pertama misalkan yang sering kita hadapi sakit ya. Sakit ya. Sakit itu adalah kebaikan sebenarnya, bukan ya, kemudaratan atau hal yang akhirnya tidak kita ya benci gitu kan. Kalau kita pahami ya. Memang sih ya, memang kan sekali lagi sebagai tabiat manusia sudah pasti kita dapetin sakit ya. Tapi kan ya, sakit itu ya kata Allah bagian daripada ya ujian ya, atau bagian daripada ketetapan ya. Jadi banyak orang seringkali mengeluh dengan kondisi sakit ya. Baik ya sakit ringan atau juga sakit berat ya. Ya rasa sakit yang memang terkadang membuat kita terbatas dalam melakukan aktivitas ya, atau terhambat, atau bahkan juga ada yang kehilangan. Tapi yakinlah sebagaimana Nabi SAW sabdakan, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam ya. Ini contohnya ya, demam. Karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita ya, bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapus dosa-dosa bagi orang yang menderita sakit. Sakitnya ringan kalau bagi kita, demam ya. Nah di situ hakikatnya kalau kita mau ya berusaha mensikapi bahwa itu ada kebaikan ya, tentunya kita akan menerima berbagai kebaikan yang lain, berupa ya salah satunya adalah dihapusnya dosa-dosa, kotoran-kotoran yang melekat dalam diri kita akan habis ya ketika kita menderita sakit. Atau juga yang lain ya, paling tidak ada 5 kebaikan ketika seseorang menderita sakit. Mungkin ada yang lain tambahannya, silahkan mungkin dari Bapak atau Ibu ya, tapi yang saya dapatkan ya cukup 5 saja yang yuk kita bahas. Ada 5 kebaikan dari sakit seseorang. Pertama, sakit bisa menghindari manusia atau seseorang dari siksa api neraka. Jadi sarana agar nanti kelak ya, setelah dia menghadap Allah karena sakit yang diderita selama di dunia, tidak lagi tersentuh dia dari api neraka. Ya, ini kan nikmat itu kan ya. Sakit memang ya bala bagi kita ya, tapi sakit itu hakikatnya di balik itu ada nikmat. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, Nabi SAW bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar ya. Jadi kata Nabi SAW, demam menjauhkan orang mukmin dari api neraka. Ini kan menarik itu kan, artinya ya kita pasti pernah merasakan sakit demam ya. Ya mungkin keringat dingin atau panas dingin ya, atau ya kedinginan terus ya, atau hal-hal lain lah yang kita derita ya, itu pasti ada yang pernah kita alami ya. Tapi yakinlah bahwa itu juga sarana Allah untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Yang kedua kata ya Nabi SAW juga, yang intinya adalah bahwa sakit menjadi penghapus dosa. Sakit menjadi penghapus dosa. Ya, di mana riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, ya, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan ya dengan dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya akan dihapus. Ya. Jadi kan menarik ya. Mungkin kita pengen sehat, tapi banyak dosa juga ditambah kan. Orang kalau sehat kan ya kadang
lupa dan lalai, kan? Ya. Sehingga akhirnya tidak terasa banyak ya, ketaatan yang kita tinggalkan atau ada maksiat yang kita lakukan. Ya. Mata, ya, telinga yang kadang-kala ya, secara tidak sadar kita malah melakukannya dan akhirnya bertambah dosa. Lalu yang ketiga, sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seorang jika dia bersabar. Yang sering kita dengar ya hadis Nabi SAW, ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walau yu'tu li ahadin illa lil mu'min. Ya, hadis bahwa sungguh ajaib urusan orang beriman, semuanya baik. Ya. Semuanya baik bagi orang beriman, tidak diberi kepada orang yang tidak beriman. Ya, ya in asobahu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asobahu darra ya sobaro fakana khairan lahu. Kalau dia menerima kesenangan, kehidupan yang nyaman, kekayaan dan kenikmatan lain, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau ditimpa ya kesusahan, ya kesedihan, hal-hal yang tidak ya, diharapkan dan dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim juga bahwa ini ya tentunya kalau memang kita hadapi dengan kesabaran, pasti yang tidak kita sukai akan beroleh kebaikan untuk kita semua. Lalu yang keempat adalah sakit bisa membuat kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali orang kalau sakit banyak istighfarnya, kan? Seringkali orang sakit banyak taubatnya, kan? Dan itu wajar, kan? Bahkan seharusnya. Kan? Tapi di balik itu, kalau kita sehat, apakah kita mungkin begitu? Sebanyak-banyaknya kita lakukan. Apakah mungkin dengan sehat kita banyak istighfar? Apa mungkin ketika sehat kita banyak zikir? Apakah mungkin kita saat sehat seperti kita sakit ya mengucapkan ya nama-nama Allah berharap agar sembuh? Ya mudah-mudahan sama gitu. Tapi seringkali manusia lebih banyak lalainya ketika sehat. Ya. Lebih banyak ya lupanya untuk menjalankan syariat atau menegakkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekarang kita lihat lah ya orang yang sehat ya banyak ya yang mereka lakukan yang tidak bermanfaat ya. Di mana di sini Allah berfirman ya dalam surat Al-An'am ayat 42 ya yang terjemahnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Jadi ketika ada melaratan atau kesusahan, agar Allah lihat ya, bagaimana masyarakat atau umat tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ingat Allah ya. Ingat Allah. Kita lihat orang kalau naik pesawat ya. Ketika di pesawat itu anteng gitu kan, enggak ada goncangan dan enggak ada awan yang menghalangi. Kita lihat bagaimana mereka. Dan ya ada yang tidur, ada yang mendengarkan ya musik, ada yang mendengarkan nonton film gitu kan. Jadi kayaknya santai aja, enggak ada istighfar, enggak ada taubat, nggak ada zikir gitu kan. Tapi ketika ada goncangan keras, pasti ya mereka mengatakan Allahu Akbar, astagfirullah kan gitu. Ya. Atau juga kalau naik bis kan, ya bisnya ugal-ugalan ya supirnya, pasti yang istighfar terus yang diucapkan. Tapi kalau landai aja ya santai atau lancar itu kan, nggak ada itu istighfar, jarang ya kita dengar orang mengucapkan istighfar di saat ya kondisi yang nyaman ya. Yang adanya ya begitu leha-leha atau juga santai-santai dan ya banyaknya lalai. Jadi kebaikan yang keempat seperti itu dari sakit. Yang kelima terakhir adalah bahwa sakit membuat kita lebih banyak optimis dalam bertahan hidup ya. Kenapa? Ya karena kita berharap terus ya. Seringkali doa kita agar Allah memberikan ya hidup ya, memberikan kesehatan ya. Sehingga akhirnya dalam satu moral yang memang harus memiliki seorang mukmin adalah dia tidak boleh menyerah dengan sakit ya. Dia harus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya. Artinya kan kita orang sakit itu lebih diberikan optimistis ya, atau juga bagaimana berita sikap positif ya dalam menghadapi segala yang diderita. Atau juga dalam hal lain ya, bahwa dalam sakit itu ada 4 hal diambil oleh Allah, yang 3 dikembalikan, yang 1 tidak. Dalam satu pernyataan di sini disebutkan ya, saya tidak mendapatkan apakah ini hadis ya, tapi ini pernyataan seorang ulama ya, dikatakan bahwa seorang hamba jika jatuh sakit Allah akan mengutus 4 orang malaikat ya.
malaikat pertama akan mengambil selera makannya. Jadi nggak selera makan. Hampir-hampir bisa 1 hari, 2 hari tidak makan atau 3 hari tidak makan, kan? Seperti kondisi yang sekarang kan, kalau orang terkena COVID kan, itu susah untuk makan, ya kan? Bahkan ketika dia menyuap makanan muntah lagi, ya. Menurut menurut pengalaman yang sudah mengalaminya, ya. Yang kedua, malaikat kedua akan datang mengambil rezekinya. Ya, rezekinya itu biasanya dengan dia berobat, ya, dengan dia tidur atau nginep di rumah sakit, ya, sehingga akhirnya keluarlah tuh harta-hartanya. Tapi hakikatnya memang rezekinya itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Yang ketiga, malaikat akan mengambil kecantikan atau ketampanan wajahnya. Biasanya orang sakit itu menjadi wajahnya yang gelap lah, ya, tidak cerah, ya, pucat, kan? Yang cantik tidak kelihatan lagi cantiknya, yang tampan tidak lagi kelihatan tampannya, ya. Kelihatan orang sakit, ya. Lalu yang keempat adalah malaikat akan mengambil dosanya. Nah, nanti ketika Allah kembalikan sehatnya, maka selera makan akan kembali. Dia mampu makan, ya, banyak, ya, makan lahap, ya. Yang kedua, rezekinya ketika dia berusaha kembali, ya, dia bisa dapatkan rezeki kembali, hartanya akan kembali. Lalu kecantikannya atau ketampanannya juga akan kembali, ya, ceria, ya. Nah, ini semuanya kembali, kecuali yang keempat, dosanya tidak dikembalikan lagi oleh Allah, ya, itu disimpan oleh Allah, bahkan nanti akan diperlihatkan bahwa dosa sudah dihapus oleh Allah karena sakit yang kau derita. Kan akhirnya dengan ini, jadi kita pengen sakit, ya, walaupun jangan sampai berharap sakit, ya, tetap kita ingin sehat. Tapi bagaimana kalau ada sehat, Allah berikan kesehatan, jadikanlah dan gunakanlah untuk hal-hal yang baik, sehingga, ya, Allah akan berikan kepadanya lebih banyak kebaikan. Nah, begitu yang kedua yang saat ini kita hadapi. Kemarin atau beberapa hari yang lalu mungkin, ya, sampai terjadi padam lampu, ya, banjir itu kan, ya. Sempat juga saya hari Sabtu itu sampai muter-muter, kan. Ya, saya ada kegiatan di Mampang itu kan. Padahal kalau dari rumah dekat, ya, tapi hanya harus muter dulu sampai ke Simatupang dulu, kan. Ya, mau lewat Republika tetap banjir, nggak bisa, banjir juga waktu itu, ya. Jadi udah lewat kemana-mana nggak bisa masuk, ya, hanya terabas saja, ya, kenalah jadi mogok motor, gitu, kan. Banjir, jadi terkepung kita di Bangka itu, terkepung dari banjir. Bahkan bukan hanya terkepung, ya, lampu juga mati padam sampai 24 jam, ya, dari Sabtu sampai Ahad sore, sampai Ahad siang, ya. Jadi ini kan musibah, ya. Dan yang lebih besar yang saat ini kita hadapi, ya, dari cerita kita, ini kayak kondisi yang sangat berat kita hadapi sudah setahun ini, ya. Bahkan kita akan ketemu lagi Ramadan, yang Ramadan lalu akhirnya kita masing-masing sholat tarawih di rumah. Apakah tahun ini akan begitu lagi? Walau alam, ya. Tapi memang banyak masyarakat pengennya masjid tetap digunakan untuk tarawih, ya, walaupun dengan menggunakan, ya, protokol kesehatan, ya. Tapi apakah kita harus nanti dengan musibah ini tidak lagi optimis, ya, tidak lagi berbaik sangka dengan Allah, tidak lagi mau melaksanakan, ya, perintah-perintah Allah dan ibadah kepada Allah, ya? Tentunya tidak. Harus kita coba jadikan ini adalah sesuatu yang baik, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, ya. Mungkin, ya, musibah ini berat, ya. Mungkin musibah ini dialami kenapa di masa kita, kenapa enggak di masa yang lalu atau masa sebelumnya atau setelahnya nanti, ya. Dan inilah yang memang yang sedang kita diuji. Mungkin dulu kita merasa nyaman-nyaman aja dengan kondisi yang aman, normal, itu kan, ya. Dan sekarang bagaimana kita diarahkan oleh Allah untuk lebih banyak, ya, berharap kepada Allah, ya. Paling tidak ada 4, ya, ada 4 kebaikan dari musibah atau di balik musibah. Yang pertama, bahwa dengan musibah mendidik jiwa kita untuk senantiasa, ya, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, i'timad kita kepada Allah, ya. Atau yang sudah pernah saya sampaikan juga, bersama Allah harus kita terus, ya, miliki, ya. Allah bersama kita dan kita tetap bersama Allah apapun kondisinya. Yang kedua, ya, bahwa dengan musibah kelak Allah juga berikan pahala, ya, dari musibah yang dihadapi. Tentunya orang dia pengen kehilangan, tapi dengan kehilangan sesuatu di balik itu ada pahala yang Allah berikan. Kan di dalam doa kan dikatakan Allahumma, ya,
wakhluqni, ya. Jadi gantikanlah yang terbaik, ya, khairan minha, ya. Ya, dengan musibah yang kita hadapi, Allah kita minta kepada Allah agar memberikan yang terbaik, ganti yang terbaik. Lalu yang ketiga, sebagai parameter, ya, bagaimana apakah kita memiliki kesabaran atau tidak sabar. Allah uji dengan itu. Di dalam surat Ali Imran kan, di perang Uhud itu kan, begitu Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, ya, tidak peduli mereka di saat mereka menghadapi kekalahan, ya, tetap kondisinya adalah mereka tetap tenang, tentram, atau tetap, ya, memiliki optimis, ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum wa ma dha'ufu wa mastakanu, ya. Wallahu yuhibbus sabirin, ya. Begitu banyak, ya, pasukan-pasukan yang bersama Nabi, ya. Ketika para nabi yang berjuang di jalan Allah, ya, bersama mereka orang-orang beriman, pamawahanu lima asobam, mereka nggak merasa terhina, nggak merasa sekali putus asa dengan apa yang mereka hadapi, ya, kekalahan, ya, luka dan sebagainya. Wa madha'ubu, tidak merasa lemah, wa mastakan, tidak pernah menyerah, ya. Akhirnya Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Lalu yang terakhir, ya, sebenarnya dalam, ya, kondisi musibah ini Allah ingin memulihkan kembali akidah kita. Allah ingin memulihkan kembali tauhid yang sudah lama Allah berikan untuk kita. Kadang mungkin bergeser, ya. Kadang mungkin tidak hilang mungkin dalam diri kita, tapi ada pergeseran. Sekarang kita mengetahuilah bagaimana, ya, kondisi yang aman atau yang nyaman, pergeseran nilai banyak terjadi, ya. Dulu, ya, mungkin di saat, ya, tidak ada listrik atau televisi yang gencar atau media sosial atau gadget, ya, kita banyak kumpul di masjid, ngaji, ya. Tiap maghrib ada pengajian atau kegiatan-kegiatan yang banyak digunakan di masjid, ya. Tapi sekarang jarang orang ngaji di masjid, ya. Tiap pagi atau tiap maghrib jarang kita dengar. Ada mungkin, tapi tidak banyak, tidak seperti dahulu. Dulu orang rajin silaturahim, sekarang jarang orang silaturahim. Mungkin, ya, sekedar, ya, pakai WA, ya, dengan wajah ditampilkan, ya, dengan video call itu kan memang juga bagus juga, tapi lebih baik kan bisa bertatap muka dan juga bisa bertemu. Dulu, ya, mungkin, kita rajin memberi, ya, ucapan, atau memberikan hadiah. Sekarang, ya, kalau ada ini, kalau Idul Fitri tinggal pakai WA aja, kirim SMS atau apa, ya, selamat Idul Fitri, ya, atau apa gitu kan. Artinya memang ada perubahan, ya, walaupun masih baik, ya, tapi ada juga yang tidak kita rasa nilai-nilai sudah ada yang berkurang. Nah, terakhir, ya, ingin sampaikan, ada dalam hadis Nabi SAW bahwa kita hendaknya senantiasa mengucapkan alhamdulillah apapun kondisi yang kita alami. Bagaimana yang tadi di awal, ya, di dalam mukadimah saya sampaikan alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat, ya. Itulah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Karena beliau bahwa Rasulullah SAW kalau menerima sesuatu yang menyenangkan atau nikmat, beliau selalu mengatakan demikian, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi di lain pihak, ketika beliau menerima sesuatu yang tidak diharapkan atau sesuatu yang memang bentuknya ujian dan musibah, beliau selalu mengucapkan juga alhamdulillah, ya, dengan ungkapan alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji Allah apapun kondisinya, apapun yang terjadi, alhamdulillah. Kita juga sekarang mungkin hendaknya mengucapkan seperti itu. Kalau kita selain daripada kita mungkin istighfar selalu, tapi juga boleh menyatakan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, alhamdulillah ala kulli halin. Kalau nikmat yang kita hadapi, maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua juga dalam hadis yang lain yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa apapun yang sedang kita hadapi, maka mohonlah kepada Allah dengan doa Allahumma rabbini biqadaika wa barik li fima qaddara li. Ya Allah, buatlah aku ridho, jadikan aku selalu menerima dengan qada yang telah Kau tetapkan, dan berkahilah apapun yang Kau takdirkan, ya, pada diriku atau untukku. Ya, jadi ini yang menjadi khairun, ya, wa huwa khairun, ya, khairun lakum. Ini yang akan menjadi kebaikan atau lebih baik untuk kita di saat kita
menghadapi sesuatu, wa asa'an takrahu syai'an, sesuatu yang kita tidak suka, kita hadapi, kita alami, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Memang kita tidak akan pernah tahu takdir Allah, tapi kita bisa menjadikan sesuatu yang kita tidak tahu menjadi lebih baik ketika kita berhusnuzon, atau juga selalu yang memohon kepada Allah hal-hal yang ya menjadi kebaikan ya dari hal yang kita hadapi. Wallahu bisawab, ya pas 1 jam ya, sampai sekarang jam pukul 9 ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Silakan Ustaz Ali. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Hadirin wal hadirat, kita buka untuk sesi tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hendak bertanya. Kami persilahkan. Ya, silakan Pak Agustin tuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Agustin. Terima kasih Pak Ustadz Ali Maulana Gilbo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Syarifuddin Mustafa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz atas pencerahannya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Saya masih pembelajar, kalau kata Pak Dadang itu masih Taliban, Pak Edi. Taliban sampai setua ini. Nah, ada 2 pertanyaan, yang satu A, B, kemudian yang kedua satu aja pertanyaan. Yang pertama, saya tertarik dengan istilah tadi, di mana Pak Ustadz menyampaikan ada 2 macam makruh. Saya catat tadi dari Pak Ustadz itu. Yang pertama makruh tahrim, yang kedua makruh tanzih. Mohon dikoreksi Pak. Jadi yang pertama itu pemahaman saya, tuntutan meninggalkan perbuatan secara pasti, tetapi dalilnya menunjukkan atau bersifat jani. Jani itu artinya perkiraan, sangkaan antara benar dan salah. Setelah saya merenung dan dari referensi ini, kesepakatan ulama, jadi dalil dari Quran dan hadis yang menunjuk kepada suatu makna. Jadi baru implisit, tidak eksplisit. Mohon dikoreksi apa yang saya sampaikan. Sedangkan yang makruh tanzih, jadi istilahnya makruh menurut istilah jumhur ulama, atau yang saya tangkap dari Bapak itu golongan terbanyak. Golongan terbanyak itu yang A-nya Pak. Yang B-nya 1B, saya juga sudah belajar dulu puluhan tahun yang lalu, ini berkenaan dengan debat antara subhat dan makruh. Ini debat orang awam Pak. Ustadz saya waktu di SLA dulu tahun 70-an, mungkin Pak Ustadz belum lahir ya, 73. Ya. Jadi bicara ini masalah yang dikategorikan atau diklasifikasikan hukum subhat itu, maka hukumnya sudah bukan haram katanya. Kata Ustadz Zainuddin MZ Almarhum itu remang-remang. Makanya kita tidak boleh jalan-jalan ke tempat yang remang-remang. Salah satu kemungkinannya adalah makruh. Itu makruhnya. Nah, mohon ini apa namanya dicerahkan kami Pak. Yang kedua, saya juga 3 dekade jadi PNS, sekarang pensiunan Pak, sama dengan Pak Dadang dan Pak Suwanda juga. Nah, maaf ya, kita jujur bicara, banyak di antara teman-teman itu yang meminta jabatan, baik melalui parpol ataupun melalui orang-orang yang manggung dan punya kekuasaan. Ini buka aja, enggak apa-apa. Takut besok lusa kita dipanggil kan, jadi ini sudah dijelaskan. Nah,
Saya lihat hadis riwayat Abu Daud dengan sanad insyaallah hasan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meminta jabatan hukum bagi kaum muslimin hingga ia mendapatkan jabatan, ada dua kategori. Kalau keadilan mengalahkan kezaliman, itu surga hadiahnya. Sedangkan kalau keadilan atau kalau kezaliman mengalahkan keadilan, itu neraka di apa neraka yang paling dalam ya. Saya Pak Ustadz Edi lebih tahu itu istilahnya itu apa, neraka. Nah, sekarang misalnya yang contoh, kita jangan mengawang-awang membumi. Kita punya kiai sebagai wapres. Ada sekarang kepres miras. Itu Pak Kiai itu apakah memberikan saran atau ya hanya samina wa atona aja, walau alam bisawab ya. Tapi itu apa namanya, kekhawatiran saya untuk anak cucu Pak. Saya cucu 7. Ya, jadi itu. Ini tidak politik, tapi ini nyata Pak. Mau dibawa kemana Islam? Nah, barangkali ini apa? Ini juga apa? Para pemimpin yang mendapatkan ini apa jabatan ini, hukumnya itu apa? Makruh, subhat atau haram? Mohon maaf, saya ini kan apa referensinya dari Subulus Salam Al-Maktabah As-Samilah ya, dari Universitas Islam Madinah Republik Saudi Arabia, halamannya ada juga. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, sama sekali tidak menyinggung masalah politik, ini masalah kehidupan yang nyata di dunia yang fana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Langsung ya Pak Ali ya. Baik, ya, terima kasih ya. langsung Ustaz. Ya. Pertanyaan yang menarik ya, yang sangat bagus ya. Ada 3 pertanyaan paling tidak yang dibagi pada 2 bagian. Ya. Pertama 2A, B, dan yang ketiga yang 2, 1, A. Gitu. Jadi memang masalah makruh itu kan memang menurut pandangan ulama ya, atau para ulama fikih ya, kategori hukum itu ada makruh. Makruh itu sebagai 2, tanzih dan tahrim. Ya, tanzih itu kan yang memang tanzih itu yang tidak mengarah kepada yang diharamkan, atau yang tahrim yang mengarah kepada yang diharamkan. Tapi sebenarnya ketika kita ingin bersih, maka lebih utama al-afdol ya ada mulfi'li ya, tidak melakukan, walaupun kalau dilakukan tidak ada masalah kalau tanzih itu. Makanya saya tegaskan bahwa ya ini adalah hal yang bisa masuk pada yang subhat ya, juga tadi masuk pada yang 2 subhat. Subhat itu ya memang sesuatu yang menurut orang awam boleh-boleh saja ya. Makanya dalam hadis juga dikatakan ya, la yatimu bihi abdu darajatul muttaqin illa yang hatta yada'a ma la ba'sa bihi khaufan min mithli ma bihi ba'sun. Oke, menurut hadis, tidaklah seseorang mencapai kesempurnaan takwa yang sempurna kecuali dia menghindari diri dari sesuatu yang dianggap tidak apa-apa, khawatir ada apa-apanya. Nah, syubhat itu begitu ya. Ya memang ya, kalau dikatakan syubhat itu misalkan haramnya 1%, kan tetap ada haramnya 1% itu, atau 0,01% kan. Kecil ya kan. Tapi tetap ada haramnya. Kalau dia ingin bersih, tinggalkan itu. Ya, bahkan kalau yang lebih ini lagi, ulama sampai mubah pun ditinggalkan mubah itu. Pokoknya yang diambil cuma wajib haram. Ya, yang haram ditinggalkan, yang wajib diambil. Yang lain itu mendingan ditinggalkan. Ya, karena menurut kita kan pandangan kita baik, bagus ya. Tapi menurut Allah belum tentu. Ya, kalau bagi orang yang ingin takwanya sempurna, derajat takwa yang memang diharapkan bisa menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya termasuk saya atau kita semua yang awam ini seringkali ya menganggap yang mubah boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Tapi yang subhat harusnya memang kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan yang subhat atau yang makruh ya. Lebih baik, lebih utama, lebih afdal memang kita harus tinggalkan itu. Mau yang makruh atau yang mengatakan tanzih, atau lagi yang haram ya, tahrim ya, atau juga yang subhat ya.
kata Nabi dalam hadis yang berapa itu, yang ke-6 ya, di dalam hadis Arba'in itu ya, bahwa innal halala bayyin, innal haram bayyinun wa bainahum umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang halal juga jelas ya. Kayak tadi disinggung juga, kenapa kok sampai ada peraturan atau juga legalisasi ya tentang minuman khamr, padahal itu udah jelas haramnya. Lalu bagaimana, kenapa sikap, padahal di situ wakilnya seorang ulama kiai yang panutan ya, kok malah dia diam saja. Nah ini mungkin udah menjadi ya urusan dia yang nanti akan bertanggung jawabkan ya. Dialah yang menjadi sejarah ya, sisi ada pemimpin wakilnya seorang kiai tapi malah melegalkan. Nggak ada sebelumnya seperti itu. Padahal sebelumnya tidak ada wakil yang kiai ya, yang ulama ya, baru kali ini yang ada. Tapi akhirnya kok malah dilegalkan ya, malah dia diam saja. Dia yang akan bertanggung jawabkan ya semuanya itu ya. Bahkan na'udzubillah ya, sampai nanti kan kalau kita sering dengar namanya amal jariah, ada juga dosa jari ya, dosa jariah ini. Masya Allah ya, kita sama sekali nggak berharap ya kita punya dosa, lalu mengalir terus dosanya kan. Ya. Kalau ada sampai orang terbunuh gara-gara minuman keras ya, karena mabuk lalu dia hanya membunuh orang, dikena juga nanti. Makanya pembunuhan yang dilakukan oleh Habil ya, oleh Qabil itu kan akhirnya ngalir terus dosanya karena dia mencontohkan pembunuhan pertama kali. Ya, menurut riwayat seperti itu. Jadi kita ya memang tidak ingin ya, tidak sangat berharap kalau memang ini menjadi concern kita, perhatikan bahwa kita tidak setuju adanya ya legalisasi ya minuman ya keras itu ya. Nah, boleh juga nih tadi kita suarakan di menurut pengurus masjid ya, mensomasi lah gitu mungkin, atau juga menyampaikan undang-undang dan juga ya pendapatnya bahwa ya masalah ini harus ya dihentikan ya. Bahkan bukan hanya umat Islam loh yang tidak setuju ya. Bahkan juga saya dengar atau saya baca di Papua juga para pemimpin gereja juga tidak suka, tidak mau ya ini diterapkan. Mereka udah tahu betul, paham betul mereka di sana kan. Ya orang-orang Papua itu kan kalau dapat rezeki minum khamr kan, sampai mereka nyembur ke got itu kan. Ya tahu paham bener ya kalau mereka. Nah, ini kan ya, ini sesuatu bukan yang subhat kalau masalah miras, itu sudah haram ya. Haram jelas pengharamannya, haram ya. Ya haram, harus kita sampaikan memang haram. Apapun, bahkan walaupun untuk obat pun kita harus berhati-hati kan. Ya makanya kalau istri saya itu kan dokter, dia melihat juga tuh kalau ada minuman obat itu yang kayak untuk obat batuk kan, ya itu dia tuh kan ada mengandung alkohol nggak kan? Ya ini kalau alkohol nggak usah beli, jangan beli. Jadi ya alkohol masih dipertanyakan. Memang haram gitu kan, gitu. Ya menurut saya begitu Pak. Wallahualam. Nah, jabatan itu Pak. Nah, jabatan. Ya, minta jabatan. Ya kan kalau Nabi SAW pernah ya dihadapi atau didatangkan ditemui ya, dijumpai oleh seorang sahabat meminta jabatan ya. Hanya kata beliau, innaha la amanah ya, wa innaha la nadamah ya. Jabatan itu engkau memang menjadi amanah ya, dan kelak engkau akan nyesel ya. Jabatan itu akan membuat kita nyesal ya. Karena kita akan menanggung ya sesuatu yang berat. Yang mungkin kita nggak melakukan, kita akan tanggung juga. Umar sendiri kan sangat takut ya dengan amanah yang diberikan kepadanya ya. Makanya beliau mengatakan pokoknya yang menderita itu saya aja. Nggak mau anak-anak saya menjadi orang yang nanti akan merasakan juga beratnya. Jadi padahal ya sahabat-sahabat dulu sebelum Umar meninggal, layaknya adalah si Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar juga lebih lagi sebenarnya, lebih berani. Tapi bagi Umar nggak mau, jangan sampai anak saya, keluarga saya ikut menderita gara-gara mendapatkan jabatan ya. Walaupun kalau sudah diberikan tetap dijalankan ya, tapi lebih awal memang menghindar. Karena beliau mengatakan kalau saja ada keledai jatuh di jalan sana, saya takut itu akan juga diminta jawaban. Itu manusia, itu hewan ya, dia merasakan betul akan ada tentang jawabannya. Nah ini coba 200 juta lebih kan dia menanggung nanti kalau misalkan ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ya, dia pasti akan menanggung dosa-dosa orang sekian banyak ini di Indonesia. Ya, berapa 260 juta ya kita.
Ya tentunya namanya amanah itu atau jabar itu amanah yang sudah pasti akan berat, akan diminta jawaban. Sedikit saja akan pasti akan jadi beban. Ya. Ya, jadi kalau orang minta jabatan itu tentunya ya nggak usah diberikan itu sebenarnya ya kan. Ya, ini ada sesuatu berarti kalau diminta jabatan. Ya. Olah banyak. Baik, Pak Ali. Betul, sekali. Boleh bertanya? Ya, silakan Pak Danang. Ya, alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan katsiran Pak Syarifudin atas pencerahannya. Jadi kalau saya itu jadi banyak merenung begitu ya. Kalau mendengar bukan petunjuk-petunjuk ya pencerahan lah istilahnya. Kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an gitu. Ini syariat-syariat ya. Jadi kita harus tahu tafsirnya apa, bagaimana terjadi syariat. Kita bisa baca di buku-buku dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kepada hakiki kehidupan manusia itu kan sudah tertulis gitu ya. Dari sononya gitu, dari roh mahfudnya. Dari sebelum kita dilahirkan 1000 tahun itu sudah ada tulisan untuk kita itu. Yang kita tidak tahu. Jadi karena tidak tahu kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan supaya tidak melanggar kaidah-kaidah itu. Betul, sudah tertulis. It had been written, should to be done. Gitu. Innallaha likulli syai'in qadir. Udah begitu. Gitu. Cuma qadir itu yang kita tidak tahu. Sebaiknya kita tidak berburuk sangka bahwa kadar kita itu adalah baik. Untuk itu kita harus cari kebaikan-kebaikan itu. Kita yang praktisnya lah belajar dari Asmaul Husna yang maha, yang maha kuasa, yang rahim, yang Rahman Rahim, Malikul Qudusus Salamu itu kita hayati sehingga kita itu ada di dalam koridor naungan Gusti Allah gitu. Jadi kita kalau saya sih karena sepanjang umur menjadi murid terus gitu kepada jadi guru ya harus terima kasih kepada Pak Guru ini. Saya akan bukan berjanji kepada halayak ramai, kepada diri saya sendiri bahwa saya itu ternyata kalau mau sedang menuju ke puncak bukit itu baru di dasarnya, belum tengahnya, belum menembus hutannya begitu ya. Jadi saya ya kepada ini guru-guru saya banyak yang hadir di sini Pak. Masya Allah. Ada Pak Edi, ada Pak Agustin, tadi itu guru saya semua. Kalau saya sih banyak mendengarkan begitu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan bukan hanya dalam keadaan zooman ini ya teknologi, tapi lebih fitrah lagi kita bisa berhadapan muka sehingga saya bisa melihat senyumnya Pak Saifuddin itu yang akan lebih membahagiakan saya karena Amin. Tapi wajhi akika sodakotun katanya gitu. Terima kasih atas pertemuan ini. Gusti Allah sudah memberikan waktu kepada saya, kepada kami untuk bisa bersilaturahim sehingga saya merasa berbahagia, happy gitu ya. Bisa diakui lah dalam komune yang baik ini. Gitu. Alhamdulillah. Allahumma fiq aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik para hadirin sekalian, saya mohon maaf karena ada gangguan koneksi jadi untuk pendengaran kurang jelas. Bagi yang ingin melanjutkan pertanyaan, tetangga suruh masuk, suruh masang. Masih kami. Baik, yang lain, terima kasih Pak Dadang atas ya apresiasinya dan juga ya, atensinya ya. Masya Allah ya, ini bisa bersilaturahim bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang biasanya kita datang atau bisa berhadapan tatap muka setiap pekan ya di kondisi normal, tapi ini kita baru bisa 2 bulan sekali ya walaupun dengan media Zoom. Tapi ya itulah alhamdulillah kulli hal jadinya kita tetap bersyukur apapun kondisinya. Itulah manusia yang senantiasa melakukan hal yang terbaik ya. Kondisi
satu kondisi terhambat, tapi kondisinya ada terbuka. Bahkan kita pun bisa jadi canggih, orang-orang canggih, orang-orang yang tahu dan melek politik dan melek ya manajemen, melek juga ya ya era ya melek ya digital sekarang ya. Baik, lainnya mungkin ada apa tuh? Izin Pak, bisa. Ya, silakan Pak Suyatno. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sarifuddin Mustafa, jazakallahu khair atas materi yang disampaikan, tausiahnya menarik sekali. Bapak Ibu atau kaum muslimin muslimat yang mengikuti acara Zoom, semoga Allah memberikan istiqomah dalam menjalankan ketakwaannya. Di sini saya coba mensitir dari yang tadi disampaikan Ustadz, kata-kata jihad Pak Ustadz. Ini terkait dengan kata-kata jihad di sini, bahwa kita tahu memang pahala jihad itu adalah mati syahid langsung masuk surga Pak ya, bahkan tidak dimandikan, bisa langsung dikuburkan. Tapi kondisi jihad seperti apa yang kita jangan tipu, yang tadinya mengharapkan mati syahid jadi mati sangit Pak. Nah, terus kedua, banyak ajakan-ajakan yang disampaikan oleh katakanlah pendakwah atau ulama yang cenderung seperti itu Pak. Kemudian ajakan jihad seperti apa yang kita sebagai umat Islam merasa panggil gitu ya, dalam memilih kondisi-kondisi yang katakanlah memenuhi untuk melakukan itu apa gitu Pak. Juga banyak ulama-ulama yang ini Pak, yang ulama yang katakanlah kalau zaman Yahudi itu ulama mereka menjual ayat-ayat dengan harga rendah Pak. Nah itu yang digunakan untuk kondisi saat sekarang ini Pak. Jadi ada ulama-ulama kijib, ulama-ulama pendusta. Kira-kira ancaman dari ulama-ulama pendusta seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan kita dengan ikut pada hari ini mendapat penyerahan sehingga kita sebagai umat mampu mempunyai tetapan hati atau dari yang disampaikan Ustadz kita bisa mengikutinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suyatno atas ya penyampaiannya juga pertanyaannya. Jadi memang kalau kita perhatikan Islam itu sendiri agama yang berasal dari kata asilmu. Asilmu itu damai. Jadi ajaran Islam itu ajaran damai, ajaran kedamaian, ajaran yang memang bahkan kata Nabi sendiri, Nabi malah menganulirlah keislaman seseorang, keimanan seseorang ketika dia tidak mau berdamai. Ya. Dalam satu hadis katakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali Nabi bersumpah tidaklah beriman seseorang, tidak beriman seseorang, ala dilayak menjarah min bawa itu. Orang yang tidak mampu menahan perilakunya rasa aman orang lain, tetangganya, gitu kan? Artinya mungkin dia ya tidak mau berbuat baik, gitu kan? Nah, artinya kalaupun ada kalimat jihad atau kalimat perang ya, dalam Islam, bukan berarti nanti menohok pada siapapun diserang. Kalau yang saya baca sejarah Nabi, sirah itu, saya berkesimpulan bahwa Nabi itu tidak perang, tapi mempertahankan eksistensinya. Bagaimana Nabi itu menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya yang sudah hampir dirampas, gitu kan, atau juga diganggu. Ya. Jadi kalau ada gangguan, mereka berhak loh mempertahankan diri. Ya. Bukan berarti berjihad untuk lawan musuh, walaupun musuh tidak melakukan apa-apa terhadap umat Islam, bukan. Justru yang dilakukan oleh Nabi adalah dan sahabat-sahabat menjaga mereka dari kebinasaan yang dilakukan oleh pihak lain. Ya. Ya, itu kan wajar ya. Jadi kalau misalkan rumah kita diambil, masa kita nggak melawan? Ya itu. Ya, negara kita mau dirampas, masa kita nggak melawan? Nah, itu sesuatu yang wajar kalau misalkan akhirnya terjadi ya hal yang dikatakan jihad atau perang. Dan berharap memang kata Nabi, kalau kalian mempertahankan diri, syahid. Ya kan? Ada kuliah kemas ya, ada 5 hal yang Allah Subhanahu wa taala ya dalam Islam menjaganya. Ada agama, ada harta, ada jiwa, ada keturunan, ada akal, yang semuanya ini kalau kita pertahankan, kalau ada yang merampas, maka kita dianggap jihad.
Nah itu maksud jihadnya, maksud perangnya itu hanya ketika kita perangkan itu ya kita mati syahid. Ya. Jadi bukan semena-mena ketika ada perang, lalu akhirnya siapapun yang tidak beragama Islam atau di luar Muslim dibunuh, enggak. Itu bahkan kata Nabi akan dihukum dia seperti orang membunuh Islam ya. Kalau misalkan dia berada dalam orang kafir di dalam komunitas Islam, dengan kalau misalkan dia tidak ada alasan dibunuh. Ali sendiri ketika berhadapan dengan musuh, ketika Ali bersemangat untuk membunuh, kata Nabi, jangan Ali, jangan tergesa-gesa. Maka keluarlah ungkapan la ayyah dia Allah bika rajulan ya min arajulan faidlaka min humurin na'am. Wahai Ali ya, kamu memang saat ini diperintahkan untuk berperang, kamu jadi pemimpinnya. Tapi kalau engkau ajak mereka dengan dakwahmu masuk Islam, itu lebih baik daripada yang lain. Berarti Nabi lebih suka damai dulu ya. Nggak ada namanya perintah jihad dulu kan, langsung perang enggak. Padahal Ali waktu itu semangat-semangatnya untuk berperang. Jadi ya memang dalam Islam itu tidak ada arahan untuk berperang kecuali untuk mempertahankan diri, mempertahankan eksistensi atau menjaga kehormatan yang sedang diperlakukan tidak baik atau ada hal-hal yang memang diinginkan. Ya. Jadi kalau misalkan ada sekarang juga ya kalau terjadi ada ulama yang kok kayaknya seperti orang Yahudi ya menjual beli ayat. Nah apa ciri-cirinya? Ya, di antara ciri-cirinya memang pertama dia yang menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Kalau ada sesuatu yang diharamkan lalu dihalalkan, ini berarti orang yang sedang menjual ya ayat-ayat Allah kan. Ini udah jelas tentunya kan. Ya, tapi ada juga yang hanya mengabur-ngaburkan itu kan, begini juga sama apa kok ya, yang Tuhan juga dianggap apa-apa. Jadi akhirnya masyarakat jadi bimbang. Atau juga Al-Quran ya berusaha untuk ditafsirkan sesuai dengan kehendaknya ya. Tapi akhirnya ya umat Islam juga mau mengikuti apa yang diarahkan, padahal itu ya tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ya kan Al-Quran itu kemana bisa ya. Jadi nggak ada mazhab ini, nggak ada mazhab itu kan, nggak ada kelompok ini, nggak ada kelompok itu, nggak ada untuk orang Arab, nggak ada untuk orang Indonesia saja, enggak. Al-Quran itu semuanya bisa berlaku. Nah kalau misalkan nanti Al-Quran diterjemahkan hanya mengekor kepada mazhab sesuatu, berarti dia sedang memperjualbelikan ya ayat itu, Al-Quran itu dengan tafsirannya hanya mendukung mazhabnya, sehingga akhirnya ya yang mazhab lain dianggap tidak benar dalam tafsirannya. Jadi intinya memang terima kasih juga bahwa memang kita diarahkan untuk tidak mengutamakan jihad kalau misalkan tidak ada alasan, atau jihad itu sendiri supaya sebagai jalan akhir kalau misalkan tidak ada tidak ada jalan keluar untuk bisa hidup damai ya. Artinya ketika mereka mengganggu ya baru urusan pengganggu itu dihentikan. Dan Islam pun sebenarnya ketika ada perang gitu bukanlah ingin membunuh, tapi menyadarkan ya, itu juga menyadarkan orang kafir jangan sampai melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak ya, sesuai ya. Damai harus diutamakan, tenggang rasa atau toleransi harus juga diutamakan ya. Makanya Rasulullah SAW pernah ya mengatakan kalau kalian berperang jangan dibunuh orang yang tidak berperang. Dari anak-anak, dari wanita, dari orang tua, gitu kan. Orang yang lagi ibadah juga jangan bunuhlah orang yang menyerang kamu, gitu kan. Ya. Jadi yang dibunuh yang nyerang, ya bukan orang yang diam-diam saja. Ya. Bahkan Ali pun akhirnya ketika dia membunuh orang, ketika dia meludahi, ya musuh meludahi Ali, nggak jadi itu dibunuh. Kenapa? Saya takut kalau saya bunuh dia karena dendam, karena dia melukai saya, majik saya dengan saya diludahi. Jadi niat saya karena Allah nggak ada. Ya. Ditinggalkan begitu saja itu. Artinya di sini jelas sekali ya bahwa Islam itu tidak suka perang sebenarnya, tidak suka ya hal-hal yang bisa merugikan dirinya atau juga orang lain. Jadi baik memang ajak mereka untuk dapat hidayah, doakan mereka, ya, sehingga mereka lalu beroleh hidayah karena kita. Itu lebih baik daripada perang. Walau mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Ustadz.